Aku disiksa. Barangkali itulah kalimat yang disampaikan oleh sosok anak berusia 12 tahun yang kini tidak bisa bersuara lagi. Di dalam kubur ada jeritan untuk keadilan bagi dirinya. Karena ia dilahirkan ke dunia bukan untuk mendapatkan penyiksaan, tapi semestinya ia hidup dalam tawa, bukan hidup dalam siksaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya Abraham Silaban. Hari ini kita akan mengangkat satu tema, kekerasan yang terjadi kepada anak. Kita tidak pernah bayangkan mengalami siksaan yang sampai pada akhirnya meregang nyawa. Namanya Nizam, ibundanya sudah hadir di sebelah kiri saya, Bu Lisnawati, dan di sebelah kanan saya, pengacara Ibu Nizam, yaitu Bu Mira. Terima kasih Bu Mira ya. Terima kasih Bu Lisna ya, sudah hadir dan akan bercerita kepada kami. Kapan terakhir ketemu Nizam? 7 tahun. 7 tahun? Teleponan? Enggak. Video call? Enggak. Oke. Kalaulah saya memparafrasekan atau mewakili apa yang disampaikan oleh almarhum Nizam, aku disiksa. Kayak sering hadir di mimpi juga. Oh ya? Apa yang disampaikan? Dia berdiri, dia senyum gitu. Itu aja. Dia Senyum? sering kayak ada di sebelah saya gitu. Dia cuma berdiri senyum, liatin saya. Ya ada sepatah kata yang disampaikan. Ada. Seberapa sering ada bayangan itu atau ada gambaran itu dalam mimpi? Sering muncul. Kenapa Bu? Apakah ada rasa bersalah yang menghantui atau apa? Mungkin saya yang merasa bersalah juga kepada dia. Karena sempat 7 tahun yang lalu saya nganterin ke pondok. Saya sangat menyesal gitu. Dari situ. Oke. 7 tahun lalu diantar untuk mondok. Untuk Itu mondok. terakhir ketemu. Iya. Sementara Bu Lisna ada di mana? Ada di Cianjur. Posisi kita jauh. Waktu nganter mondok, ada kalimat nggak yang diingat? Ada. Apa? Dia pernah, saya cium dulu ya. Bunda, Raja mau jadi kiai katanya. Raja. Panggilannya Bu. Dede mau panggilan di keluarga saya Dede kalau dipanggilan dari. Oke, Dedek mau jadi kiai. Dede mau jadi kiai. Kenapa? Pengen ngangkat derajat nenek sama saya. Ingin jadi kiai. Maka dia mondok. Waktu antar ke sana, apa yang disampaikan oleh bundanya ke Raja atau ke Dede? Ya mudah-mudahan Dede sukses sampai ke jadi kiai. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh gitu. Pokoknya yang gitulah. Ada bapaknya? Nggak ada bapaknya kan, kita nganternya ke pondok. Oke. Waktu itu ngantar ke pondoknya berarti Nganter sendiri ke pondok. aja? Enggak, sama keluarga juga dari sini. Sama Umi, sama kakak. Kakak Umi gitu. Dan itulah pertemuan terakhir? Teleponan pun enggak? Enggak. Kenapa? Karena susah juga komunikasi. Susah komunikasi? Susah komunikasi. Oh, karena di pondok? Bukan karena di pondok juga. Kalau mau nelpon sama dia juga, kalau mau ke ayahnya gitunya, nelpon si Raja gimana? Baik di sana gitu. Kata dia teh, nggak boleh lah cenah nelpon sama si Raja gitu. Karena si Raja udah dikasih tahu bundanya udah meninggal. Jadi almarhum juga diberitahu, dibohongi lah ya. Dibohongin oleh ayahnya sendiri bahwa bundanya sudah tiada. Sudah tiada. Tahu ini dari mana? Dia yang ngomong ke saya.
jangan mau ngomong sama si Raja. Rajanya. Karena udah dibilangin sama ayah ke si Raja, bunda itu sudah meninggal katanya. Oke. Ini kapan Gitu. komunikasi kalau dibatasin tadi lewat telepon nggak bisa, ngobrol seperti ini kapan? Udah lama. Udah lama. Mm-mm. Setelah nganter ke pondok. Mm-mm. Setelah nganter ke Terus pondok kan- masih sempat komunikasi atau sempat berkunjung ke sana. Ibu saya sempat berkunjung soalnya Oh, kan jauh oke. juga. Jadi Mm-mm. ngasih tahu ke neneknya. Ngasih tahu ke neneknya juga sempat datang ke sana. Bahkan di sana teh Raja teh emang pengen ikut juga sama neneknya, pengen balik lagi, pengen ikut sama Umi, tapi nggak boleh sama dia, sama ayahnya. Bahkan di sini udah tenang lah, emang udah difasilitasi, Iya, udah disiapin udah ya. disiapin. Jadi keluarga saya juga merasa tenang gitu. Iya. Mm-mm. Sebagai orang tua ya, sebagai ibu yang melahirkan, Mm-mm. pasti ada pertanyaan. Namanya anak sendiri, apapun halangan rintangannya, ya tetap dihadapi, Mm-mm. tetap diketemui gitu. Ya. Pernah kepikiran nggak itu? Ya pernah, Tulis. pengen ketemu karena masalah biaya juga dan masalah ekonomi juga gitu. Oke. Teleponan juga nggak, Enggak, video call juga paling nggak. juga nanya ke saudaranya dia, saudara-saudaranya suami gitu, Iya. mantan suami. Neng, di sana Raja sehat, paling Iya. gitu, sehat teh, tenang we, teteh mah sehat, gitu, cukup tahu sehat gitu. Ya jadi saya juga, oh iya berarti ya udahlah Raja sehat gitu di sana gitu. Tapi pengen ketemu mah pengen ketemu. Kalau seandainya pengen ketemu mah pengen ketemu gitu, pengen video callan apa gimana, pengen ngobrol. Pengen ngobrol ya. Mm-mm. Ya karena nggak sedikit yang bertanya, Mm-mm. tulis. Ya jangankan orang tua kandung, kalaupun keluarga ya, Iya. katakanlah paman, om, kakek, nenek, pasti ada hasrat bertemu Ya iya, dengan pengen. darah daging Ya sendiri, iya. gitu ya. Makanya saya juga gitu pengen ketemu. Hmm. Ya sering komunikasi juga sama mantan suami, sering lah pengen nanyain terus. Katanya masih sibuk, ayahnya masih sibuk. Si Raja nggak usah nelpon sama si Raja gitu. Sering lah. Kenapa sih dibatasi? Ya nggak tahu. Dari situ mungkin menutupi itu. Nggak tahu juga. Ya kepikiran sampai ke situ dari situ mah gitu. Menutupi kekerasan. Mungkin kalau dari pikiran saya, Oke. dari hati yang Ya. paling dalam saya gitu. Si Dede pernah cerita? Nggak pernah. Nggak pernah cerita apa-apa. Terakhir ketemu ya di makam. Ya mohon maaf sebelumnya, kalau kita bawa kembali ke memori pertemuan terakhir adalah ketika mengantarkan ke pondok, ya Bus. Iya. Dan kemudian ketemu sudah nggak bernyawa, sudah dimakamkan. Ibu mau bilang apa soal itu? Pengen, ya namanya ibu ya, pengen secepatnya pengen keadilan buat anak saya gitu. Itu aja saya mah. Biar Oke. tenang di sana. Ketemu siapa aja di makam? Bu, Banyak. Lilis? Saudara-saudaranya dia juga banyak. Bahkan ada cerita juga, banyak cerita-cerita. Dari situlah saya nyesek dada saya sampai ke nangis terus. Ketemu sama ayahnya? Ketemu sempat mau pulang, kan dia pulang dari Sukabumi baru hasil otopsi. Ketemu di makam maksud saya? Enggak, Nggak ada di makam. enggak ada di makam. Oh, nggak ikut proses pemakaman bapaknya? Enggak. Ketemu dengan tersangka yang namanya Ibu Teni Rida, Ibu Tiri Nizam? Enggak tahu juga. Karena di situ saya tidak sempat sadar juga gitu. Kalang kabut lah kalau itu memang. Belum kenal sebetulnya. Belum juga. kenal juga wajahnya Oke. yang mana gitu. Bu, banyak orang yang juga bertanya, kok 7 tahun nggak ketemu lama banget? Itu satu. Terus yang kedua, kok nggak dirawat sendiri? Ya, Dede bukan rajanya. 7 tahun, 4 tahun kalau nggak. 4 tahun. 4 tahun nggak dirawat mah. Dulu sempat dirawat juga sama keluarga kita. Oh, tunggu. Berarti usianya 7 tahun diantarkan mondok. Mondok. Oke. Jadi 4 tahun lah yang nggak ketemu. 4 tahun Oke. nggak ketemu. 4 tahun nggak bertemu. Mm-mm. Terus kemudian sempat dirawat. Sempat dirawat juga sama nenek sama saya juga. Berapa lama dirawatnya? Terus sampai 7 tahun. Sampai usianya 7 tahun. Dari 7 tahun dia pengen, cita-citanya kan pengen mondok.
Oke. Lah berarti begitu Dede Raja lahir ya, Heeh. dirawatnya oleh ibunya? Iya, sama nenek saya, sama ibu saya, sama saya juga Oke. gitu. Lah kok bisa sampai ke bapaknya? Kok Ya, bisa sampai? kan cita-cita anak pengen mondok itu. Oke. Jadi hak asuh itu diambil oleh bapaknya ketika sudah mondok. Iya, Nggak dilarang waktu itu, kok tiba-tiba ngambil anak saya gitu nggak? enggak juga sudah kan nggak dia. ada hubungan keluarga Dia lagi. kan ngomongnya gini, Bunda tenang we, Bunda mah di sana. Dasi Raja mah udah terpenuhi biayanya ku ayah, katanya gitu. Sempet gitu juga. Oke. Dari mondok langsung Hmm, dibawa lah sama ayahnya. hmm, Berarti mondok terakhir itu 4 tahun yang lalu. hmm. Dan waktu itu nggak protes, janganlah, ini kan masih dirawat nih Raja. Sempat protes nggak? Protes gimana? Protes ke papanya, protes ke Pak Anwar, mantan suaminya Bu Lisna. Betul ya, Pak Anwar ya namanya? Nggak sempat protes? Enggak, Janganlah, ini kan saya bisa rawat sendiri. Ini enggak kan kan. Dede Raja ini lebih bagus dirawat sama ibunya, sama neneknya gitu. Enggak. Karena dia pengen mondok itu. Karena pengen mondok. Mm-mm. Alasannya adalah karena mondoknya di Sukabumi. Iya, dekat sama Dekat sama ayahnya. Oke, jadi itulah yang membuat Mm-mm. bahwa komunikasinya terbatas Iya, dengan ibunya. iya. Dan setiap kali dalam 4 tahun ini, Mm-mm. ibunya mau mengunjungi ke pondok pun Susah karena susah. Karena di satu sisi susah biaya juga karena faktor jauh, ekonomi faktor ya, faktor ekonomi. biaya, terus Kemudian susah dihubungi juga. susah dihubungi. Mm-mm. Oke, kalau neneknya nggak pernah? Nenek siapa? Neneknya Dede Raja? Iya kan sih, pernah ke sana, Pernah? Nyamperin ke rumah gitu? nyamperin ke pondok ke Pondok, itu ya. ke sana gitu. Pernah nggak sih sebetulnya cerita gitu, Bulis? Kita Raja itu siksa, enggak Raja itu mendapatkan enggak perlakuan tidak menyenangkan. enggak gitu enggak ya? Nggak pernah cerita juga ke neneknya juga, walaupun waktu ke pondok juga nggak pernah cerita. Bahkan dia ceria waktu itu juga. Neneknya pun nggak tahu. Neneknya pun nggak tahu. Bahkan emang sempat ya mau ikut lagi katanya ke Umi, mau ikut ke Umi ke Bunda gitunya. Oke. Tapi itu nggak boleh sama ayahnya gitu. Nggak dibolehin. Nggak dibolehin. Saya dengar Bulis sempat berangkat ke luar ya? Iya. Sebagai pekerja migran ya? Iya. Karena Berapa lama? 1 tahunan ada 1 tahun di Singapura. Singapura ya? Itu waktu Dede Raja mondok ya? Berarti? Enggak. Waktu sama Umi, sama ibu kandung saya. Oke, masih dirawat. Jadi dibiayainnya sama saya, diamnya di ibu kandung saya gitu. Oke. Jadi selama di hadapan Bulis dan di hadapan neneknya, sekuat mungkin dirawat sebaik mungkin. Ya, pengen dirawat. Dirawat ya. Dibiayain. Kasih makan yang layak. Gak pernah menyangka bahwa Dedek Nizam nih mendapatkan perlakuan yang gak baik ya. Katanya disundut, terus kasih air panas, dicakar dan sebagainya. Saya mendengarnya juga terus terang ya, ini benar-benar gak tega betul. Kita tahu semestinya dia mendapatkan perawatan, dia mendapatkan pendidikan, dia dibesarkan dengan cara baik-baik, tapi kok ya begini. Video itu kan dikirim tanggal sehari atau 2 hari sebelum meninggal kan. Nah, di situ kita melihat betul-betul tidak ada usaha atau ikhtiar baik dari ayah kandungnya maupun ibu tirinya untuk menyelamatkan nyawa dia. Dan menurut saya ini tragedi menurut saya. Semestinya ya alam. Apa iya ibu tirinya adalah sosok pelaku satu-satunya